Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukum ya syabab? Tayyibun. Insyaallah antum minat tayyibin. Nam nurid qari'an wahidan man yurid an yaqra. Tazid. Saya Ahmad. Baik, Ustaz. Basyar, Ustaz. Bismillah. Ma yastafadu minal hadis. Al-awwal isbatul mizanul ladzi tuzanu bihi a'malul ibad yaumal qiyamah. Wasil. Tazid. Nah, Ustaz. Halaman berapa? Wasil ya. Wasil ya Syekh Ahmad. Wasil ya Syekh Ahmad, tafadhal. Ustaz. Bismillah. Ma yastafadu minal hadis. Ma yastafadu minal hadis. Al-awwal isbatul mizan alladzi tuzanu bihi a'malul ibadi yaumal qiyamah. Asani fadlut tahur wa annahu nisful iman. Asalis fadlus Ar-rabi azimu sawabus salatu azimu sawabus salati was sadaqati was sabri. Al-khamis innaman amala bil Qur'ana al-aziz qadihi ilal jannati wa man a'radu anhu walam ya'malu bihi qadhafa fin nar. As-sadis inna kulli insan imma sa'a fi halaka nisfahu nafsahu aw sa'a fi sa'adatiha. Baik. Barakallah Syekh Ahmad. Hadza tahaddatsna hadzal hadits fil usbu' al-madhi. yakni itsbatul mizan alladzi tuzanu bihi a'malul ibadi yaumal qiyamah. Jadi dalam hadis yang lalu, hadisnya Haris ya Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, kita berbicara tentang mizan, timbangan. Yaitu kalimat alhamdulillah itu akan memberatkan mizan atau memenuhi mizan. Ya.
Dan pada hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan atau faedah bahwasanya hadis ini adalah isbat, menetapkan adanya timbangan yang akan menimbang amalan-amalan hamba-hambanya Allah pada hari kiamat. Ya, jadi kita beriman akan hal itu. Kemudian faedah yang kedua adalah fadlut tahuri wa annahu nisful iman. Ya, keutamaan at-tahur, kebersihan. Baik itu kebersihan hati ataupun kebersihan jasmani, ya, karena keduanya itu adalah mentazir ya, soal mentazir. Mentazir. Baik. Yang kedua adalah fadlut tahuru wa innahu nisful iman. Kemudian fadlut tasbih wa tahmid. Ya, hadis ini juga berbicara kepada kita keutamaan at-tasbih dan tahmid. Subhanallah dan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, azamu thawab salatu wa sadaqah sabar. Besarnya pahala salat, sedekah dan sabar. Kemudian yang kelima, inna man ama bil Qur'anil azizi qadahu ilal jannah wa man a'rada anhu wa lam ya'mal bihi qadhafa fin nar. Barang siapa yang mengamalkan isi Al-Qur'an atau beramal atau bermuamalah dengan Al-Qur'an, ya, maka Al-Qur'an itu akan menuntun kita ke surga. Dan barang siapa yang menolak Al-Qur'an itu dan tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, maka itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena orang kalau dia tidak memiliki petunjuk, misalkan saja di jalan ya, dia tidak mau bertanya, kemudian dia tidak ada pelang arah jalan, misalkan rambu-rambu atau apa, maka dia bisa saja tersesat, bisa saja tersesat. Begitu pula dengan orang yang mengibaratkan Al-Qur'an ini adalah ibaratnya sebagai pedoman atau petunjuk. Orang yang tidak mengikuti petunjuk maka dia akan tersesat. Kemudian yang keenam adalah inna kulla insanin imma sa'a fi halaki nafsihi aw sa'a fi sa'adatiha. Ya, jadi setiap individu seseorang itu dia bisa menentukan jalannya, apakah dia berjalan untuk kehancuran dirinya ataukah berjalan untuk kebahagiaan dirinya. Kalau untuk kebahagiaan dirinya bagaimana Ustadz? Ya, antum amalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ya, seperti sholat, sabar, itu adalah sebabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Kalau ingin hancur, maka tinggalkan apa yang Allah anjurkan dan perintahkan. Tayyib, hadza ma yustafadu minal hadis wa qad tahaddatsna an. Kemudian al-hadis ar-rabi' wal 20. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يقرأ هذا؟ نريد طالبا آخر. نعم شيخ دندي تفضل. أي نعم أستاذ، شكرا وبارك الله فيك. إيه. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى
أنه قال يا عبادي إني حرم إني حرمت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Baik, barakallahu fiik. فيك بارك الله يا أستاذ. شكرا جزاك الله خير. نشرح يا شباب، نشرح هذا الحديث. يعني هذا الحديث الجليل والعظيم رواه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي. إذن ما نوع هذا الحديث؟ من يستطيع أن يجيب؟ نعم يا فوزي، ما نوع هذا الحديث؟ Nah, Ustaz, no hadis qudsi. نعم هذا الحديث قدسي. نعم بارك الله فيك يا شيخ فوزي. إذا قال يا عبادي قال تبارك وتعالى أو قال الله تعالى قال يا عبادي، فهذا الدليل على نوع هذا الحديث. يعني هذا الحديث حديث القدسي. طيب فهمتم يا شباب؟ Man huwa Abu Dzar Al-Ghifari? Siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari? Nah, jadi kita perlu tahu dulu siapa sih Abu Dzar Al-Ghifari itu, ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu hadatsna amla iswab. Abu Dzar Al-Ghifari ismuhu Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ismuhu Jundab bin Junadah Al-Ghifari.
Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan salah satu al-asabiqun al-awwalun. Sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Wa huwa al-khamis aw sadis. Kalau nggak salah dia itu termasuk yang kelima atau yang keenam yang pertama kali masuk Islam. Ya. Tufiya fi tsani wa 30 min al-hijrah. Tufiya fi sanah ats-tsaniyah wa 30 min al-hijrah. Jadi wafat pada tahun 32 Hijriah. Nah, yang dimana di hadis ini Abu Dzar itu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ada ciri-ciri hadis qudsi itu ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Rabbihi, ya, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ibadi. Nah, ada kalimat ya ibadi. Ada ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, dan ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hadis qudsi? Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah, nih perlu dicatat. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala tapi bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Al-hadits al-qudsi ma'nahu min Allah wa lafzuhu min Rasulillah. Ma'nahu al-hadits al-qudsi ma'nahu min Allah wa lafzuhu an Rasulihi. Ya, jadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah. Allah yang melafazkan hadis ini, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis qudsi ini juga dikatakan apa? Dia firman Allah, tapi bukan bagian dari Al-Qur'an. Melainkan dia bagian dari hadis. Ya, ini perlu diperhatikan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan bagian dari Al-Qur'an, namun hadis qudsi itu bagian dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa berupa ayat-ayat Al-Quran dan bisa juga bentuknya hadis-hadis yang oleh para ulama diistilahkan dengan hadis qudsi. Nah, contohnya seperti hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari ini merupakan hadis Al-Qudsi. Bisa difahami sampai sini ya? Ya. Kemudian apa perbedaannya hadis qudsi dengan Al-Quran? Ya, perbedaannya adalah kalau Al-Quranul Karim antum membaca setiap hurufnya mendapat pahala, sedangkan kalau hadis qudsi kita membaca tidak mendapat pahala. Tidak terhitung pahala seperti pahala membaca Al-Quranul Karim. Jadi nggak ada pahalanya. Itu dah perbedaan. Kemudian Al-Quran itu kita juga ucapkan di dalam sholat-sholat kita. Sedangkan hadis qudsi tidak. Ya. Kalau Al-Quranul Karim, lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi apa? Lafaznya dari Rasulullah dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Tahaddatsna an sirati Abi Dzar bi ikhtisarin. ثم ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال الله تعالى؟ أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Itu adalah jamak
dari abadun. Abadun itu satu mufrad, sedangkan ibadun itu jamak, bentuk jamak. Ya, jadi wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan yang namanya kezaliman atas diriku. Haramtu dzulma ala nafsi. Haramtu itu artinya mengharamkan, melarang. Aku telah melarang segala bentuk kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Fala tudzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kalau zalama yudzalimu itu artinya menzalimi. Misalkan zalama Ahmad sadiqahu. Ahmad menzalimi kawannya, temannya. Tapi kalau tazalama itu artinya saling menzalimi. Tazalama Ahmad wa Ibrahim misalkan. Saling menzalimi Ahmad dan Ibrahim. Ya saling membalas. Ya saling menzalimi. Itu namanya tazalamu. Kalau zalama itu artinya menzalimi, kalau tazalama artinya saling menzalimi. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu sama yang lainnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun illa man hadaituhu. Setiap dari kalian itu ya sesat atau tersesat. Dallun itu artinya tersesat. Illa kecuali man hadaituhu, siapa yang aku berikan petunjuk atau hidayah. Fastahduni ahdikum. Nah, di situ dikatakan istahda yastahdi itu meminta hidayah. Kalau istahduni ya, itu adalah fi'il amr, kata perintah, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Setiap dari kalian itu lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. At'ama yut'imu, itu artinya memberikan makan. At'ama Muhammadun ibnahu. Muhammad memberi makan anaknya. Ya. Setiap dari kalian itu lapar kecuali orang-orang yang aku berikan makanan. Kemudian fastat'imuni ut'imkum. Istat'ama yast'imu itu artinya meminta makan. Istat'ama Muhammadun ila ummihi. Muhammad minta makan ke ibunya. Nah, fastat'imuni, maka mintalah makan itu kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Arin. Arin ini artinya telanjang. Setiap dari kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Man kasautuhu, yang aku berikan pakaian. Antum tahu kasau tuh itu antum pernah dengar kiswah. Itu dari kata kasau tuh. Kiswah. Nah, itu kalau antum pernah dengar di Ka'bah itu ada kiswah. Nah, itu dari kata itu. Nah, kemudian fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tukhti'un. Tukhti'un itu artinya salah atau berbuat kesalahan. Akhta'a yukhti'u itu artinya berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan. Al-khata' itu salah. Kalau akhta'a berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan. Sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku itu
mengampuni dosa-dosa seluruhnya, dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfirkum, maka mohonlah ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Ya, jadi di sini Masya Allah, Allah menegaskan bahwasanya Allah itu benar-benar yang maha mengampuni. Nah, kalau dalam sehari saja kita nggak pernah beristighfar kepada Allah, Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, beliau maksum terjaga dari perbuatan dosa, itu beristighfar tiap harinya ratusan kali. Lah kok kita yang banyak dosa, yang bukan siapa-siapa, yang belum tentu yang tidak terjamin, belum ada jaminan bagi kita itu surga, belum ada jaminan bagi kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kita juga tidak maksum, tidak terhindar dari perbuatan dosa. Nah, kenapa kita malu tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita adalah hamba yang sering melakukan kesalahan atau perbuatan dosa pagi dan malam. Oleh karenanya di sini Allah menegaskan, aku ini mengampuni dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku ampuni. Nah, jadi pemahaman terbaliknya apa? Kalau nggak pernah minta ampun, enggak ya gimana Allah mau mengampuni? Minta aja nggak pernah. Baik. Ya ibadi, innakum la tablughu dhurri fatadurruni. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa mendatangkan bahaya untukku. Ya, tadurruni. Ya, tablughu, balagha yablughu itu sampai artinya. Durrun itu artinya bahaya. Ya. Adarra yudirru itu artinya membahayakan. Balagha yablughu itu sampai artinya sesungguhnya kalian tidak bisa mendatangkan, maksudnya menyampaikan bahaya kepadaku itu maksudnya tidak bisa mendatangkan bahaya untukku. Fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya. Maka dan kalian juga tidak bisa mendatangkan manfaat untukku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa mendatangkan manfaat kepadaku, maka mintalah manfaat dariku. Ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ya. Sesungguhnya wahai hamba-hambaku, kalau orang yang pertama jika ada kalau orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir dari kalian, ya, awwalakum, ya, law anna awwalakum wa akhirakum, jikalau sesungguhnya orang yang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan yang terakhir dari kalian, wa insakum, baik dari kalangan manusia, wa jinnakum atau jin, ya, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya. Jadi semuanya, orang yang pertama dan yang terakhir sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa. Ya. Punya hati yang paling bertakwa, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya. Jadi ketakwaan itu tidak menambah tidak akan menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Mulkun itu artinya kerajaan atau kekuasaan. Mulkun ini artinya kekuasaan, ya. Jadi ketakwaan, ya, ana awala wa ikhada, ketakwaan orang pertama walaupun sampai terakhir, jin ataupun manusia, ya, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa, maka hal itu tidak menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini artinya kekuasaan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ya. Ya hambaku, wahai hambaku, jikalau sesungguhnya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir dari kalian, jin ataupun manusia,
ya, jin ataupun manusia, semuanya memiliki hati yang paling durhaka. Kanu ala afjari qalbin. Ya, afjar ini seburuk-buruknya hati. Maksudnya adalah paling durhaka. Ya, paling durhaka, fajir atau fajir, durhaka. Fajirun itu orang jahat, ya. Itu fajir itu artinya orang jahat. Ya. Semuanya memiliki hati yang paling durhaka. Ala afjari qalbin itu artinya hati yang paling durhaka. Qalbin itu artinya hati. Nah, maka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, baik ketakwaan, kedurhakaan itu tidak menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mana qasadzalika min mulki syai'an. Maka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Insakum ini artinya manusia, jinnakum ini artinya jin di antara kalian dan manusia di antara kalian, maksudnya qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di sebuah tangan lapang, ya. Sa'idin wahid itu mah tangan lapang, ya, nggak punya apa-apa. Fasa'aluni, ya, kemudian mereka semuanya meminta kepadaku, ya, kalau semuanya itu orang yang dari zaman pertama sampai akhir, manusia, jin itu berada di tangan yang lapang, nggak punya apa-apa maksudnya, kemudian memohon kepadaku, fasa'aluni, sa'ala yas'alu itu memohon kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan apa? Aku akan memberikan masing-masing orang apa yang dia minta. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, saya akan beri setiap orang itu, permintaan setiap orang itu apa-apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Maka itu tidak akan mengurangi harta yang ada padaku. Permintaan antum sebanyak apapun, kemudian Allah beri semua yang antum minta, mana qasadzalik, tidak berkurang sama sekali harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa kama yanqusul mikhyatu, ya. Illa idza kana yanqusul mikhyat. Al-mikhyat itu artinya jarum. Ya, jarum. Antum kalau menjahit itu pakai mikhyat, pakai jarum. Nah, jadi kecuali seperti, ya, yang antum sebanyak apapun minta itu diibaratkan jarum yang sekecil itu pucuknya dicelupkan di lautan yang luas. Ya, baru segitu saja yang antum minta. Ya, enggak akan mengurangi apa-apa yang Allah miliki. Ya. Idza udkhilal bahra, jikalau jarum itu dimasukkan ke lautan. Jadi pucuk jarumnya itu antum masukkan ke lautan, yang kena air kan sedikit. Itu yang antum minta. Padahal antum sudah minta banyak sekali. Jadi yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaan dan harta yang Allah miliki. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan kalian. Ya, aku mencatatnya untuk kalian. Uhsiha lakum, uhsiha itu artinya mencatatnya. Ya, mencatatnya untuk kalian. Kemudian apa? Tsumma uwaffikum iyyaha, ya, setelah Allah catat amalan-amalan itu, ya. Kemudian memberikan balasan untuk kalian. Kalau catatannya baik, Allah beri balasan yang baik. Kalau catatannya buruk, Allah beri balasan yang serupa. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa, ya, yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada, barang siapa yang mendapati ghaira dzalika, selain kebaikan itu, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali celalah dirinya sendiri.
Ada hadis rawahu Muslim, al-Imam Muslim. طيب نريد قارئا آخر يقرأ ماذا؟ المفردات. تفضل يا أستاذ مليادي. نعم. المفردات حرف أي mana الصوت يا أستاذ مليادي. Jadi Kaifal. ada mirwahah. Nah, Ustaz, udah Di kedengaran? samping antum ada kipas angin. Tidak, udah mati, Ustaz. Kita matiin semua udah. Makin asal Intan cerita. نعم تفضل اقرأ. Al-mufrodat harum tuh ai mana tuh? Ad-dolma wada'u sayin fi ghairi mawdi'ihi ala nafsi fadlan minhu wa ihsanan wa ja'altuhu bainakum muharraman hukumtu hakamtu bitahrimihi alaikum fala tadhallamu la yatlumu ba'dukum ba'dun kullukum dolun antorikil haqi law taruk illa man hadaituhu wafaqtuhu liimtisali awamiri wa ijtinabi an-nawayi fastahduni atlubu minna mana al utlubu minni al hidayatu Al-hidayah. Mumtaz. Barakallahu fik ya. Barakallahu. Mulyadi. Nah. Nasul awalan ya sebab al-mufradat haramtu itu artinya mengharamkan. Maksudnya adalah makna dari haramtu itu adalah mana'tu. Aku melarang. Mana ayam na'u itu adalah persamaan kata dari harrama yuharrimu. Mana ayam na'u itu artinya melarang atau mencegah. Az-zulmu itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Sebuah kezaliman. Az-zulmu itu adalah kezaliman. Yaitu wad'u syai' meletakkan sesuatu fi ghairi mawdhi'ihi, bukan pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan kezaliman, meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Fi ghairi mawdhi'ihi. Mawdhi' itu tempat. Fi ghairi mawdhi'ihi, bukan pada tempatnya. Ala nafsi. Maksudnya adalah fadlan minhu wa ihsanan. Keutamaan darinya dan kebaikan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan di antara kalian itu haram. Hakamtu bitahrimi alaikum, dan aku hukumi hal tersebut, aku hukumi keharaman itu atas kalian. Aku haramkan hal tersebut atas kalian. Fala tudzalimu. La yazlimu ba'dukum ba'dan, tidak ya menzalimi, tidak saling menzalimi antara kalian. Ba'dukum ba'dan itu saling menzalimi antara kalian. Kullukum dhalun an tariqil haqq law tarak, yaitu setiap kalian itu adalah tersesat. Ya, maksudnya tersesat apa? Tersesat dari apa? An tariqil haqqi, tersesat dari jalan yang benar, law taraka, jikalau dia meninggalkan jalan tersebut. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah atasnya. Wafaqtuhu, maksudnya apa? Kecuali yang aku berikan hidayah. Seperti apa orang yang diberi hidayah? Wafaqtuhu limtithalil awamir. Ya, jadi aku permudah. Wafaqa yuwaffiqu itu Allah permudah, Allah ringankan. Limtithalil awamir, untuk
mengerjakan perintah-perintahnya, wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi jikalau orang yang diberikan hidayah oleh Allah, Allah akan permudah dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian Allah permudah juga dia untuk menjauhi larangan-larangannya. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Utlubu minni al-hidayah, mintalah kalian terhadapku sebuah hidayah. Baik, hada namsah ya sebab namsah. Nah, man yuwasil nurid Ustaz Fauzi. Ustaz. Wasil ya Ustaz. Al-mufradat haramtu. La, ahdikum. Wasil. Lanjutkan. Wasil, Ustaz. Ya, Halaman 23. Ahdikum. nah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Di mufradat ya Syekh, paling atas, halaman 23 paling atas. Ahdikum. Nah, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Aghfiru dzunuba astarha wa amhuha. Asturuha wa amhuha. Syukran. Asturuha wa amhuha. Tukhti'una tudhibuna fi sa'idin wahidin fi maqami wahidin fastaghfiruni utlubu minni al-maghfirah aghfir lakum amhu dhunubakum al-mukhitu al-ibratu uhsiha ahfadhuha au fikum iyyahu a'tikum jaza'u a'malukum kamilan. U'tikum jaza'a a'malikum kamilan. U'tikum jaza'a a'malakum kamilan. Wajada khairan thawaban. Wa man wajada ghaira dzalika syarran fala yalumuna illa nafsahu. Fala yalumanna illa nafsahu. La yadmanna illa nafsahul amarata bisu'i. Nah, ahdikum itu artinya aku berikan hidayah kepada kalian. Maksudnya adalah aufaqakum laha. Aufaqakum itu artinya Allah permudah ya jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Aufaqakum itu artinya Allah permudah atas kalian. Aghfirudz dzunuba, ya, aku ampuni dosa-dosa. Maksudnya apa? Asturuha wa amhuha. Ya, aku astur itu seperti antum menutupi dosa-dosa itu dan Allah hapuskan. Tukhti'una artinya tuznibuna. Tukhti di sini kan kalau secara bahasa ukhti'u itu artinya berbuat kesalahan. Tapi di dalam hadis ini maksudnya berbuat kesalahan tuznibuna, melakukan dosa atau berbuat dosa. Fi sa'idin wahid maksudnya adalah fi maqamin wahid, di satu tempat yang sama. Misal tadi kan kita sudah katakan, jika di antara kalian di tangan lapang yang sama, di satu tempat yang sama, tidak punya apa-apa, kemudian minta kepadaku, aku beri. Ya, fi maqamin wahid. Fastaghfiruni, mohon ampunlah kepadaku. Utlubu minni al-maghfirah, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum. Jadi akan kami ampuni. Apa yang maksud dari aghfir lakum itu? Amhu dzunubakum, aku hapuskan dosa-dosa kalian. Ya, maksudnya aku ampuni dosa-dosa kalian, maksudnya adalah aku hapuskan dosa-dosa kalian. Al-mukhitu
itu artinya al-ibratu. Al-ibratu artinya jarum. Ya, al-mukhitu artinya juga jarum. Jarum yang untuk antum gunakan untuk menjahit itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Itu jarum itu kalau antum celupkan pucuknya saja di lautan, apakah mengurangi isi lautan itu? Enggak sama sekali. Itulah ibarat apa? Kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat apa semua yang Allah miliki. Sebanyak apapun antum meminta, itu Allah ibaratkan seperti jarum. Kalau dimasukkan ke dalam lautan itu tidak mengurangi sama sekali isinya atau air lautannya. Jadi itulah bentuk apa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, uhsiha ahfadhuha. Uhsiha itu artinya ahfadhuha, aku menjaganya untuk kalian. Ufiqum iyahu, maksudnya adalah u'tikum jazaa a'malikum kamilan, aku berikan pahala amalan-amalan kalian secara sempurna. Wajada khairan, maksudnya mendapatkan kebaikan. Wajada khairan itu artinya mendapatkan kebaikan. Apa maksudnya mendapatkan kebaikan? Thawaban, maksudnya adalah mendapatkan pahala. Khairan di sana dimaksud adalah thawaban, pahala. Faman wajada ghairu dzalika, yang siapa saja yang mendapatkan selain itu akan mendapatkan syarran, keburukan atau dosa. Fala yalumanna, lama yalumu itu artinya mencela. Lama yalumu itu artinya mencela. Ini anak kasih. Lama yalumu itu artinya mencela. Ya, fala yalumanna. Kenapa ada nunnya Ustaz? Ini adalah taukid. Nunu taukid. Untuk penguat sebuah ungkapan. Maka janganlah kalian mencela kecuali diri kalian. La yazuman, zamma yazumu. Lama yalumu ini persamaan katanya adalah zamma yazummu. Nih. Yazummu. La yazumanna maksudnya adalah nunnya di situ juga nun taukid sebagai penguat atau penegas sebuah kalimat. Ya, janganlah kalian cela diri, janganlah kalian benar-benar mencela atau janganlah kalian mencela illa nafsahu, kecuali diri kalian. Al-amaratu bisu, ya, janganlah mencela kecuali diri kalian yang berbuat keburukan tersebut. Baik, sebab حتى هنا لم نقرأ الشرح. هل عندكم السؤال؟ طيب لكن لا بأس. نريد قارئا واحدا. نعم تفضل يا هنكي، اقرأ الشرح. بعدين بعد هذا نفتح مجال للأسئلة. شيخ هنكي موجود؟ أو شيخ حسن؟ حديث. نعم شيخ هنكي تفضل اقرأ الشرح. الشرح: يفيدنا هذا الحديث القدسي المشتمل على فوائد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه، بأن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه تفضلا منه وإحسانا إلى عباده، وجعل الظلم محرما بين خلقه فلا يظلم أحدا، وأن الخلق كلهم ضلون عن طريق الحق إلى بهداية الله وتوفيقه، ومن سأل الله وفقه وهداه، وأن الخلق فقراء إلى الله محتاجون إليه، ومن سأل الله قضى حاجته. ومن سأل الله
wa man sa'ala Allah qada hajatahu wa kafahu wa annahum yuznibuna bil laili wan nahari wallahu ta'ala yasturu wa yatajawazu inda su'alil abdi wal su'alil abdil maghfirati wa annahum la yastati'una mahma hawalu bi aqwalihim wa af'alihim ayyadallaha bi syai'in aw yanfa'uhu. Nah, hasbuk ya Syekh Hengki, barakallahu fik. Nashr hawalan. Allahu Jadi yubarik. hadis ini yufiduna hadzal hadits al-qudsi al-mustamil ala fawaidin azimah. Jadi hadis ini mencakup faidah yang agung, faidah yang besar, faidah yang mulia dalam perkara agama, dalam pokok agama dan cabang agama ini. Wa adabuhu, dan adab-adab perihal agama ini. Apa saja? Bi annallaha harrama zulma. Jadi hadis ini berbicara tentang haramnya sebuah kezaliman karena Allah sendiri yang telah mengharamkan kezaliman tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya, tafaddulan minhum wa ihsanan ala ibadihi, sebagai bentuk memuliakan dan mengutamakan kebaikan kepada hamba-hambanya. Wa ja'ala adh-dhulma muharraman baina khalqihi fala yadhlimu ahadan. Dan Allah juga haramkan kezaliman ini untuk para makhluk ciptaannya. Maka janganlah menzalimi satu sama yang lainnya. Jadi di sini hadis ini mengharamkan kita menzalimi diri kita sendiri dan mengharamkan kita menzalimi orang lain. Contoh kalau menzalimi diri sendiri, ya antum menzalimi diri sendiri itu antum malas beribadah misalkan. Atau antum berbuat maksiat, itu antum telah menzalimi diri antum sendiri, ya. Antum telah menzalimi diri antum sendiri. Ya. Wa anal khalqa kullahum dhaluna an tariqil haqq. Di sini ya, sebab menzalimi diri sendiri saja tidak diperbolehkan, apalagi menzalimi orang yang lebih banyak atau orang lain. Diri sendiri saja tidak boleh dizalimi, apalagi orang lain. Ya, wa anallaha al-khalqa kullahum wa annal khalqa kullahum dhalluna an tariqil haqq. Semua ciptaan itu seluruhnya itu berada di dalam ketersesatan dari jalan yang benar, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan taufiknya. Wa man sa'alallaha wafaqahu wa hadahu. Barang siapa yang meminta kepada Allah, wafaqahu wa hadahu, Allah akan tunjuki, Allah akan beri hidayah, ya, terhadap dirinya. Wa anal khalqa fuqara ilallah. Sesungguhnya makhluknya itu semuanya fuqara, miskin, fakir. Semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'alallaha qada hajatahu wa kafahu. Barang siapa yang minta sama Allah, Allah akan penuhi hajat-hajatnya dan Allah akan cukupi. Kemudian wa annahum yuznibuna bil lail, ya, bahwasanya Allah di sini juga menjelaskan bahwasanya manusia itu ya semuanya berbuat kesalahan dan dosa, baik pada malam hari dan siang hari. Wa Allahu ta'ala yastur wa yatajawaz inda su'alil abdi al-maghfirah. Dan Allah itu menutupi dosa-dosanya. Dan menanti mereka ini, hamba-hambanya Allah ini meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la yastati'una mahma hawalu bi aqwalihim wa af'alihim an yadurullah. Ya, mereka itu enggak bisa mencoba untuk membuat bahaya terhadap Allah, baik dari perkataan dan perbuatannya. Karena yang demikian itu enggak bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah, ya, sebab ini adalah hadis yang agung. Tatkala ada seseorang salaf, yaitu Sa'id, yang bernama Sa'id. Apa katanya? Qala Sa'idun kana Abu Idris al-Khawlani idza haddatsa bihadzal hadis jatha ala rukbatayhi. Ya, saking agungnya hadis ini, bahkan Sa'id itu pernah berkata, ya, dulu ketika Abu Idris al-Khawlani
yang Idris Al-Khawalini itu yang meriwayatkan hadis ini, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, jika dia membaca hadis ini dia langsung tersungkur berlutut. Ya, langsung tersungkur berlutut. Nah, maka di sini bisa kami katakan apa? Suatu pelajaran penting bagi kita semua dari kisah ini apa? Bahwa para salaf dahulu ya syabab, ya ikhwah sekalian, ya, mereka itu sangat apa? Hati-hati, terlebih terpengaruh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kandungan hadis ini yang sangat mendalam dan begitu mengena di lubuk hati seorang mukmin, maka tidaklah terpengaruh dengan cerita-cerita bualan atau fiktif seperti kebiasaan orang-orang saat ini. Kalau orang sudah percaya dengan hadisnya Rasulullah itu nggak akan percaya dengan hal-hal yang fiktif, ya. Dan tidak percaya juga dengan tipu daya setan. Dan ketika Al-Khawalini, ya, Abu Idris Al-Khawlani membaca hadis ini, beliau tersungkur sujud, ya, karena memang apa? Takut agung akan hadis yang mulia ini. Sampai segitunya lah para sahabat ketika mendengar atau bahkan membacakan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis. Lantas bagaimana dengan kita yang ketika dibacakan hadis ini sama sekali tidak menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini juga berbicara tentang haramnya sebuah kezaliman, baik kezaliman untuk diri kita sendiri atau kezaliman untuk orang lain. Tapi sebab mungkin sampai sini saja kita syarah dahulu, mungkin kita buka, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada yang ingin berbicara, tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Indakum soal? Yang ada pertanyaan bisa buka mic-nya langsung. Yang buka apa namanya, yang mau bertanya bisa langsung buka mic-nya. Indakum soal ya syabab? Waalaikumsalam insyaallah Ustaz. Sip. Itu anak kirimkan Google Form di komentar, nanti anak kirimkan ke grup ya. Entah, itu tolong dikerjakan Google Form untuk Mustawa 2. Antum Mustawa 2 kan? Download. Tolong dikerjakan ya. Batas waktunya sampai Jumat depan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.